Episode 57 dibuka dengan momen bagaimana para warga Sky People dipaksa untuk meninggalkan kamar mereka masing-masing untuk dikumpulkan di sebuah aula agar disortir siapa saja 100 orang yang berhak hidup di dalam bunker. Sementara itu, terjadi perdebatan antara Telo dengan Ken dan kawan-kawan. Telo sama sekali tidak tega harus membuang dan mengorbankan sebagian besar warga Sky People keluar bunker. Ia ingin melakukan perlawanan terhadap pasukan Grounders yang dipimpin Octavia. Namun tak ada satupun dari mereka yang setuju, karena hal itu hanya akan menyebabkan lebih banyak korban. Ken mengusulkan pengundian untuk menentukan siapa saja yang berhak diselamatkan. Tapi, para personil penting harus diutamakan yang tentunya adalah mereka, termasuk Raven yang akan mereka jemput nanti. Selain itu, anak-anak di bawah 16 tahun juga akan diselamatkan. Jadi setelah dihitung-hitung, hanya tersisa 80 slot untuk para warga Sky People. Sebanyak 364 orang harus dibuang. Beberapa saat kemudian, terlihat Bellamy dan Clark sedang dipersiapkan untuk pergi keluar bunker demi menjemput Raven, salah satu personil penting mereka. Gelombang Framevia akan datang dalam waktu 23 jam. Perjalanan ke laboratorium BK kira-kira akan menghabiskan waktu sekitar 10 jam. Kalau bolak-balik berarti 20 jam. Masih sempatlah, asalkan jangan ada kendala apapun di perjalanan. Tiba-tiba di sana Murphy dan Emory mengajukan diri untuk ikut dalam misi penjemputan Raven. Karena mereka berdua cukup berpengalaman pulang pergi ke Pulau Ali. Supaya perjalanan Bellamy dan Clark lancar, Murphy dan Emory haruslah ikut. Singkatnya, mereka berempat sudah keluar dari bunker dengan pakaian hazmatnya masing-masing. Tapi saat Clark dan Emory sudah pergi duluan, Bellamy bertanya pada Murphy apa yang sedang dia rencanakan. "Aku tahu ada udang di balik batu, Murphy. Apa yang kau rencanakan?" tanya Bellamy. Dengan ketus Murphy menjawab bahwa Bellamy telah membunuh mereka semua. Sudah tidak ada harapan bagi Murphy dan Emory untuk tinggal di bunker. Kaum Sky People tidak akan mungkin mau mempertahankan seorang Murphy. Apalagi Emory yang notabene-nya bukan penduduk Sky People asli. "Aku hanya ingin menumpang ke pulau. Di sana ada bunker yang cukup untuk kami berdua. Meskipun kami tidak mungkin bisa bertahan lebih dari 5 tahun karena persediaan yang terbatas, setidaknya kami tidak akan mati oleh gelombang kematian Framevia," jelas Murphy. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang menguping pembicaraan tersebut. Pada hari itu, langit nampak suram karena gelombang radiasi yang tak lama lagi akan sampai ke sana. Tiba-tiba saja, Bellamy dan Clark dikejutkan dengan kemunculan seseorang secara mendadak di depan yang langsung tertabrak oleh mereka, mengakibatkan mobil yang mereka naiki oleng dan terbentur dengan keras ke sebuah pohon. Tak berhenti sampai di sana, sekelompok orang tidak dikenal lainnya ikut bermunculan dan mulai menyerang Bellamy CS. Orang-orang itu sepertinya mengincar pakaian pelindung yang dikenakan oleh Bellamy CS. Mereka menginginkannya untuk terlindung dari radiasi. Untungnya, sebuah pertolongan yang tidak disangka-sangka datang. Wanita misterius muncul dengan menaiki kuda penuh luka radiasi, membantu Bellamy CS untuk membunuh sekelompok orang jahat yang ingin mencuri pakaian hazmat. Ternyata dia adalah Echo. "Aku mendengar tentang bunker di pulau. Aku sudah menyelamatkan nyawa kalian, jadi izinkanlah aku ikut," pinta Echo dengan nada memohon. Namun masalah terbesarnya adalah sekarang mobilnya sudah rusak karena menabrak pohon. Bagaimana caranya bisa ke Pulau Ali dengan cepat? Di bunker Second Down, Ken mengumumkan tentang penyortiran yang ditetapkan oleh Octavia sebagai pemimpin One Crew.
bahwasanya kaum Sky People juga harus menyisakan 100 orang yang berhak hidup di bunker ini. Dan Ken tentunya akan melakukan pengundian dengan seadil-adilnya agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bertahan hidup. Tampak jelas rasa kecewa dan juga rasa takut di wajah orang-orang Sky. Tapi apalah daya, mereka tak bisa apa-apa. Tapi soal Nila, mereka langsung protes. Warga Sky People tidak terima jika Nila ikut undian untuk kaum Sky People, karena sejatinya Nila sendiri berasal dari Grounders. Terjadilah kericuhan di sana. Nila diseret paksa oleh warga Sky People untuk keluar dari aula itu. Namun, tiba-tiba Octavia datang menghentikan kericuhan itu. Ia bersama pengikut Groundersnya menghajar beberapa warga yang melakukan kekerasan terhadap Nila. Setelah itu, Octavia menegaskan bahwa Nila adalah salah satu orang yang wajib diselamatkan. Jadi slot untuk kaum Sky People sekarang berkurang, hanya ada 99 saja. Waktu kalian hanya sampai tengah malam untuk menyortir. Jika masih belum, maka kalian semua harus meninggalkan bunker ini, tegas Octavia. Beberapa saat kemudian, terlihat para warga Sky People sedang menuliskan nama mereka masing-masing di kertas. Di mana di sana ada momen yang menyentuh ketika Pak David lebih memilih untuk menuliskan nama putranya daripada namanya sendiri, yaitu Miller. Pak David ingin agar Miller memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa selamat di bunker ini. Setelah Pak David keluar dari ruangan itu, Abby langsung mengutarakan isi hatinya yang merasa sangat bersalah. Bagaimanapun, Abby turut membantu Bellamy untuk membukakan pintu bunker sehingga menyebabkan hal ini terjadi. Maka dari itu, untuk menebus rasa bersalahnya, Abby memutuskan keluar dari anggota personel penting, lalu menyuruh Ken untuk memberikan slot miliknya pada para warga Sky People. Dan Abby sudah bulat dengan keputusannya itu. Ken tidak bisa membujuknya. Sementara di saat yang sama, salah satu warga Sky People, sebut saja Wowo, berbicara dengan Telo, memintanya untuk merawat putranya yang masih kecil jika semisalnya nama Wowo tidak terpilih dalam undian. Tidak, Wowo. Aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Aku memiliki rencana, ujar Telo. Waduh, rencana apa ya teman-teman? Hari sudah malam di luar. Clark memberikan pakaian hazmat ekstra yang mereka bawa kepada Echo untuk dia kenakan agar terlindung dari radiasi. Syukurnya Bellamy berhasil menghubungi Monty melalui radio. Diketahui saat ini Monty sedang dalam perjalanan menuju polis menaiki mobil Rover. Mengetahui teman-temannya sedang dalam kesulitan, Monty pun langsung meluncur menuju lokasi Bellamy CS. Namun ada kejadian yang tak terduga. Emory tiba-tiba batuk darah. Ternyata dia sudah terekspos radiasi dikarenakan segel helmnya robek saat berbaku hantam dengan kelompok penjahat sore tadi. Murphy yang sudah dibutakan rasa takut kehilangan berencana untuk mengambil pakaian hazmat yang dikenakan oleh Echo. Tapi Clark menghentikannya karena dia sendirilah yang akan memberikan pakaian hazmat miliknya kepada Emory. Aku Nightblood. Jadi sekalian kita bisa mengeceknya sekarang apakah sungguh tahan radiasi atau tidak, ujar Clark. Beberapa saat kemudian, Bellamy melihat penghitung waktu mundur di tangannya, menunjukkan waktu yang tersisa hanya 11 jam lagi saja sampai Prime Fire datang. Jika mereka meneruskan perjalanan ke Pulau Ali, maka tidak akan sempat untuk kembali ke bunker Second Down. Lantas sekarang harus bagaimana? Mungkin mereka bisa kembali saja ke bunker Second Down lalu mendistribusikan darah hitam kepada semua orang agar semuanya bisa kebal terhadap radiasi. Tapi bagaimana dengan Raven? Haruskah mereka membiarkan teman mereka itu mati? Di momen itu, Monty dan Harper akhirnya sampai. Clark tiba-tiba mengalami batuk darah, menandakan bahwa dia tidak kebal terhadap radiasi. Untungnya, Monty dan Harper membawa pakaian hazmat satu lagi yang awalnya Monty buatkan untuk Jasper. Tapi si Jasper ya begitulah. Kembali ke masalah utama, sekarang mereka harus kemana? Menurut Bellamy, Clark belum tentu gagal kebal radiasi karena dulu si Luna pun sempat sakit dulu sebelum tubuhnya benar-benar kebal terhadap radiasi. Jadi, saran Bellamy mereka kembali saja ke bunker Second Down. Tapi Clark tidak setuju. Jika mereka kembali ke bunker, mereka akan kehilangan Raven. Selain itu, Luna membutuhkan waktu berhari-hari bagi tubuhnya untuk bisa menyesuaikan diri dengan efek radiasi.
Sedangkan Prime Faya tinggal 11 jam lagi, tidak akan ada waktu. Maka dari itu Clark berencana tetap pergi ke Pulau Ali menemui Raven. Lalu mereka bersama-sama pergi keluar angkasa menyelamatkan diri menggunakan roket yang ada di laboratorium BK. Di bunker Second Dawn, Ken mulai mengundi satu persatu nama warga yang berhak tetap tinggal di dalam bunker. Nama Miller terpanggil oleh Ken. Pak David terlihat sangat bersyukur. Miller di situ berkata ingin menunggu sampai nama ayahnya juga tersebut. Jika tidak, maka Miller juga tidak akan mau berlindung di bunker ini. Namun Pak David memberikan kata-kata motivasi untuk Miller bahwa putranya itu haruslah tetap hidup dan mendapatkan masa depannya. Saat Ken masih terus mengundi nama, Telo diam-diam menyelinap pergi ke ruang penyangga udara atau airlock, di mana di sana terdapat senjata bom asap bius yang sebelumnya digunakan untuk membuat para penjaga Flamekeeper pingsan. Ken ternyata mengikutinya karena curiga. "Apa yang kau rencanakan, Telo?" tanya Ken. Telo ternyata akan menggunakan bom asap bius untuk membuat Octavia dan anak-anak buahnya pingsan. Lalu setelah itu Telo akan pergi ke lantai pertanian dan menguasai tempat itu. Jika mereka sudah menguasai makanan, maka Telo bisa mengancam Octavia untuk memberikan slot bunker kepada semua warga Sky People. Jadi para warga Grounders hanya boleh menyelamatkan 66 saja orang dari masing-masing klan. Di saat yang sama, Jackson lah yang menggantikan Ken mengundi nama-nama warga. Wowo tiba-tiba menginterupsi. Lalu dia memprovokasi para warga Sky People untuk tidak menyerah. "Telo memiliki rencana. Kita semua bisa tetap hidup. Persetan dengan undian ini. Kita harus melawan," teriak Wowo sambil menghancurkan baskom undian. Teriakannya pun langsung diikuti oleh seluruh warga. Tapi meskipun kedengarannya rencana Telo ini bagus, Ken sangat menentangnya karena kemungkinan gagalnya juga besar. Jika gagal, maka akan terjadi peperangan besar di dalam bunker. Banyak orang akan mati, bahkan mungkin semua yang ada di dalam bunker ini akan mati. Jadi dengan sekuat tenaga Ken berusaha membujuk Telo. "Kau merasa bersalah karena harus mengorbankan 364 orang. Tapi kau juga melupakan bahwa kita menyelamatkan 1200 orang, Telo. Menyelamatkan umat manusia. Jika kau meneruskan rencanamu itu, maka kesempatan untuk menyelamatkan umat manusia bisa hancur," tegas Ken. Mendengar hal itu seketika Telo pun terdiam. Ken memang ada benarnya. Namun sekarang bagaimana? Para warga Sky People sudah berkobar-kobar api semangatnya ingin melakukan perlawanan. Sementara itu, Octavia dan para pengikut Wonkru bersiap untuk menggerebek warga Sky People yang malah berisik dan terus meneriakan perlawanan. Saat itu juga, Octavia memantapkan diri untuk memenuhi janjinya, yaitu membunuh seluruh warga Sky People yang tidak mau patuh terhadap aturan Conclave. Tetapi, ketika pintu aula dibuka, Octavia melihat para warga Sky People semuanya sudah dalam keadaan pingsan. Karena Telo dan Ken telah mengebom tempat itu menggunakan bom asap bius. Dengan cara itulah mereka bisa menenangkan orang-orang Sky yang marah. Namun bagaimana dengan undiannya? Telo dan Ken pun setuju mereka akan menggunakan daftar nama yang telah ditulis oleh Clark sebelumnya saat di Arcadia. Beberapa saat kemudian, terlihat para Grounders juga turut membantu mengangkut orang-orang Sky yang tidak masuk ke dalam daftar Clark. Sayangnya, Wowo juga tidak masuk daftar, sehingga putranya kini akan dirawat oleh Telo. Betapa sedihnya momen itu. Singkat cerita, Clark dan kawan-kawan telah sampai di laboratorium BK, menemui Raven. Raven nampak terkejut karena mengira ia tidak akan diselamatkan. "Tapi kita tidak punya waktu untuk pergi ke bunker," ucap Raven. Clark langsung mengutarakan rencana mereka yang akan pergi keluar angkasa, lebih tepatnya ke stasiun Cincin. Satu-satunya stasiun yang ditinggalkan ketika Bahtera diturunkan ke bumi. Di sana terdapat pembersih air yang membuat mereka tidak akan kekurangan air minum. Lalu juga ada sistem peternakan ganggang untuk persediaan makanan mereka. "Bagaimana dengan oksigen?" tanya Raven. Monty lalu menyinggung tentang bunker temuan Monty di dekat pantai. Monty menduga di bunker itu terdapat alat oksigenator yang bisa menyediakan oksigen. Mereka bisa mengambilnya dan membawa alat itu untuk dipasangkan di stasiun Cincin. "Oke lah, jadi bagaimana Raven?
Apakah bisa membawa mereka semua keluar angkasa sebelum gelombang radiasi Prime Faya melibas ke sana? I say that death wave can kiss my ass. The 100 bersambung. Bellamy menelepon Octavia menggunakan radio untuk memberitahu adiknya itu tentang dia yang akan pergi keluar angkasa bersama Clark, Raven, dan yang lainnya. Octavia terlihat sedih karena mengetahui tidak akan berjumpa dengan Bellamy untuk waktu yang lama. Belum saja mereka selesai berpamitan, tiba-tiba sambungan teleponnya terputus. Clark yang juga ingin berpamitan dengan ibunya menangis karena tidak bisa melakukannya. Bellamy pun memeluk sahabatnya itu dan kemudian mereka berdua dipanggil oleh Raven. Memperlihatkan di layar komputer bagaimana kota Polis sekarang sudah terlahap oleh gelombang radiasi dahsyat Prime Faya. Itulah mengapa sambungan telepon radio ke sana terputus. Jarak dari tempat mereka ke Polis itu sekitar 338 km. Dengan kecepatan gelombang radiasi yang terlihat dari kamera drone, Raven memperhitungkan bahwa gelombang itu akan sampai ke tempat mereka dalam waktu 90 menit. Lebih cepat daripada yang diperkirakan. Dengan waktu yang sangat sedikit itu, Raven dan kawan-kawan harus bisa melakukan 3 pekerjaan secepatnya. Pertama, mengambil oksigenator di bunker pantai. Kedua, merombak kokpit roket yang semulanya hanya untuk 2 orang harus bisa dinaiki oleh 8 orang. Dan yang terakhir adalah memuat persediaan makanan. Karena kan pertanian ganggang di stasiun Cincin itu butuh waktu untuk dipanen. Tunggu apa lagi? Let's go gasken. Murphy dan Monty mendapatkan tugas untuk mengambil oksigenator. Selama perjalanan, Monty nampak ketus kepada Murphy karena ia membenci Murphy. Dulu Murphy sempat hampir membunuh Jasper. Dan di situ Murphy juga malah menyinggung sesuatu tentang Jasper yang membuat Monty marah. "Aku tak percaya harus menghabiskan 5 tahun di angkasa bersama denganmu," ucap Monty. Untungnya si Murphy ini kalem dan tidak gampang marah. Dia malah bilang, "TikTok Monty, tak ada banyak waktu." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sementara Raven dan yang lain menyiapkan roket, Clark dan Bellamy memperhitungkan berapa lama pertanian ganggang di stasiun Cincin bisa dipanen. Setelah dihitung-hitung, butuh waktu 2 bulan. Tapi menurut Clark, persediaan makanan mereka akan cukup jika melakukan penjatahan dengan sangat ketat. Tiba-tiba saja, terdengar ledakan kecil di dalam roket. Clark dan Bellamy segera menghampiri. Raven terlihat sangat kesal karena percobaannya memodifikasi roket malah mengakibatkan beberapa kerusakan. Pertama, sistem oksigen di dalam roket rusak. Kalau itu, mereka bisa mengakalinya dengan cara membawa tabung oksigen. Ya, meskipun ada resikonya, mereka hanya punya waktu 1 jam setelah peluncuran dan harus sampai di stasiun Cincin tepat waktu sebelum kehabisan oksigen. Lalu, ada kerusakan lain yang lebih darurat, yaitu kerusakan instrumen komunikasi roket. Kenapa itu sangat darurat? Diketahui saat ini sistem listrik di stasiun Cincin mati dan harus dinyalakan agar pintu masuk hanggarnya terbuka. Barulah roket mereka bisa masuk dan mendarat. Sebelumnya cara Raven menyalakan listrik di stasiun Cincin adalah dengan menggunakan sistem komunikasi roket. Tapi karena sekarang sudah rusak, Raven tak tahu lagi harus bagaimana. Waktu mereka tersisa 57 menit lagi. Dengan menghilangnya kode Ali di otakku, sekarang aku tidak lagi jenius brilian seperti kemarin-kemarin teman-teman, keluh Raven. Namun Bellamy yakin bahwa Raven pasti bisa memecahkan masalah itu. Karena Raven sangat hebat dan pintar. "Tak terhitung jumlahnya berapa kali kau menyelamatkan kami, Raven. Kami butuh kau di Bahtera, bukan Ali," ujar Bellamy. Perkataan Bellamy itu tiba-tiba mengingatkan Raven tentang Ali yang dulu pernah mengirimkan server City of Light ke stasiun Cincin, yaitu Bahtera. Jika Ali bisa melakukan hal seperti itu, maka mereka kemungkinan besar juga bisa menyalakan listrik stasiun Cincin dari bumi, bukan dari roket. Raven pun berniat menggunakan menara satelit yang lokasinya tak jauh dari laboratorium BK. "Come on guys, meluncur!" teriak Raven, menyuruh teman-temannya untuk kembali ke tugasnya masing-masing. Kecuali Clark dan Bellamy yang akan ikut dengan Raven ke menara satelit. Tapi sebelum itu ia harus membuat sesuatu dulu. Beralih pada Monty dan Murphy yang sudah sampai di bunker pantai.
Untungnya mereka tidak perlu masuk untuk bisa mengambil oksigenatornya. Mesin itu berada di luar bunker. Monty dan Murphy hanya perlu mempretelinya. Tapi Monty sangat kesusahan untuk melepaskan kabelnya dikarenakan ia mengenakan sarung tangan pakaian pelindung. Dengan nekat, si Monty melepaskan sarung tangannya agar bisa melepas kabel oksigenator dari bunker dengan mudah. Get it down. I got this, Copernicus. I'm going 3, okay? Give me a hand. I can't find it. Where's the other? 1. Monty terlihat sangat kesakitan. Kedua tangannya melepuh. Saat memasang kembali sarung tangannya, Monty merasakan perih yang luar biasa. Tapi ia berusaha untuk kuat. Bahkan Monty tetap membantu Murphy menggotong oksigenator karena mesin itu sangatlah berat. Namun dalam perjalanan kembali, Monty tampaknya sudah tidak kuat lagi. Tangannya sudah sangat sakit, ditambah lagi harus mengangkat oksigenator yang berat. Monty pun terhuyung jatuh, lalu tak sadarkan diri, membuat Murphy benar-benar dilanda dilema. Tapi pada akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan Monty dan membawa mesinnya yang sangat berat itu sendirian. Singkat cerita, Raven, Clark, dan Bellamy sudah keluar dari lab. Raven telah selesai membuat alat remote listrik Bahtera. Ia menunjuk menara satelitnya di mana, lalu memberikan tutorial bagaimana cara memasangkan alat remote tersebut pada Bellamy dan Clark. Raven sendiri tak bisa ikut karena harus menyiapkan roket. Tapi bersamaan dengan itu, Murphy sampai di sana sambil membawa oksigenator. Ia segera melaporkan mengenai Monty yang pingsan di hutan. Jika kita menyusulnya sekarang, masih sempat. Ayo Bellamy, ujar Murphy. Bellamy dan Murphy pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Monty. Sehingga sekarang Clark sendirian yang akan mengaktifkan listrik Bahtera melalui menara satelit. Waktu mereka hanya 25 menit lagi saja. Clark harus sampai di menara dalam 10 menit dan kembali lagi ke bunker lab dalam 10 menit. Dan di scene berikutnya, saat Raven bersama Harper menggotong oksigenator untuk dimasukkan ke dalam roket, mereka sedikit heran menyadari si Echo sudah menghilang. Entah kemana wanita Azgeda itu. Di sisi lain, Clark sudah sampai di menara satelit saat waktu yang tersisa menunjukkan 11 menit lagi saja. Clark langsung saja mencolokkan kabel alat bikinan Raven. Tapi notifikasi yang muncul di monitor menara menunjukkan kegagalan. Sepertinya ada semacam gangguan akibat gelombang frame fire. Beruntung, di bawah monitor itu terdapat keterangan cara darurat menstabilkan menara satelit. Namun Clark diharuskan untuk memanjat hingga ke puncak menara. Di momen itu, Clark sadar bahwa jika ia melakukannya, dia tidak akan sempat untuk kembali ke laboratorium sebelum roket diluncurkan. Tapi Clark memilih untuk melakukannya demi menyelamatkan teman-temannya. "Igon Place Theodon," ucap Clark sambil mulai memanjat menara. Pada saat yang sama di hutan, Bellamy dan Murphy berhasil sampai di tempat Monty. Dan rekan mereka itu sudah tersadar. Mengetahui Murphy dengan sekuat tenaga membawa oksigenator sendirian, lalu kembali menjemputnya ke sini bersama Bellamy, Monty langsung memeluk Murphy dan berkata bahwa dirinya sudah tidak lagi membenci Murphy. Setelah itu mereka segera bergegas. Singkatnya, 3 sekawan itu sudah sampai di lab. Mengetahui Echo tidak ada, Bellamy langsung meluncur untuk mencari Echo yang ternyata hampir saja melakukan bunuh Dirman karena sudah putus asa. Namun Bellamy di situ berhasil menguatkan Echo dan meyakinkannya bahwa masih ada harapan bagi mereka semua untuk tetap hidup. Akhirnya Echo pun luluh. Beberapa saat kemudian, Bellamy nampak menunggu Clark dengan penuh kekhawatiran. Dan ketika waktu mereka sudah habis, sedangkan Clark masih belum kembali, Bellamy dan kawan-kawan di sana dengan terpaksa harus merelakan Clark dengan meninggalkannya. Karena jika mereka tidak meluncur sekarang, mereka semua akan mati. Mereka semua terlihat sangat sedih. Opening launch door. Go for launch in T-10. Initiating countdown. Here we meet again. Raven, Bellamy, dan kawan-kawan yang menaiki roket bisa menarik napas lega karena mereka telah berhasil mencapai ruang angkasa. Tapi saat roket mereka mulai mendekat ke stasiun Cincin, bisa terlihat jika bahtera itu masih gelap. Lampu-lampunya belum menyala, menandakan bahwa Clark
belum berhasil menyalakan sistem listriknya dari menara. Namun Raven dan kawan-kawan yakin Clark akan berhasil. Maka dari itu, tanpa membuang banyak waktu, Raven pun segera beraksi keluar dari roket untuk membuka pintu hanggar Bahtera. Ingat, waktu mereka hanyalah 1 jam dan belasan menit sudah berlalu. Lalu di bawah sana di bumi, Clark sudah mencapai puncak menara satelit dan ia sedang berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan dan menyelaraskan parabola di atas menara tersebut. Hingga dirinya pun berhasil. Tapi di momen itu mimpi buruk terbesar datang. Dari kejauhan terlihat gelombang radiasi Prime Faya sudah hampir sampai. Clark buru-buru turun dari menara. Di luar angkasa, Raven, Bellamy dan kawan-kawan akhirnya bisa tersenyum lega saat melihat stasiun cincin yang mulai terang benderang karena sistem listriknya sudah menyala. Berbarengan dengan Raven yang membuka pintu hanggar Bahtera, di bawah sana Clark sedang berlari setengah mati menuju bunker lab, berharap bisa terlindung dari gelombang radiasi yang dahsyat. Tapi ia malah jatuh dan kaca helmnya pecah. Memang Clark di situ berhasil tepat waktu masuk ke dalam bunker lab sebelum gelombang radiasi Prime Faya menghantamnya. Tetapi tubuh Clark sudah terpapar radiasi yang ekstrim. Bisa kita lihat, kulit wajah Clark melepuh semuanya penuh luka bakar, persis seperti yang dilihat oleh Abby. Berakhirlah kehidupan seorang Clark Clark. Di luar angkasa, tepatnya di stasiun cincin, Bellamy CS sudah berhasil masuk. Namun satu persatu dari mereka mulai kehabisan oksigen, dimulai dari Raven. Mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk secepatnya memasangkan oksigenator ke sistem saluran udara Bahtera. Bellamy dan Monty bekerja sama melakukan tugas itu, sementara yang lainnya bergantian bergiliran menghirup nafas dari rekan yang masih belum habis oksigennya. Beberapa saat kemudian, satu persatu dari mereka mulai tak sadarkan diri karena tubuh mereka sudah tidak mendapatkan pasokan oksigen lagi. Tapi momen itu berbarengan dengan Bellamy yang telah berhasil memasang oksigenator dan menarik saklarnya, sehingga mereka semua tidak jadi mati dan berhasil terselamatkan. Melihat scene ini membuat Bang Sam sadar betapa nikmatnya bisa bernafas dan menghirup oksigen. Jadi kita semua harus selalu bersyukur ya guys untuk setiap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat kemudian, Bellamy dan Raven sedang termenung sambil memandang ke arah bumi melalui kaca jendela Bahtera. Kondisi planet kesayangan kita itu benar-benar chaos. Bellamy dan Raven merasa sedih karena salah satu teman yang mereka sayangi telah gugur, mengorbankan diri menyelamatkan mereka semua. Tapi singkat cerita, 6 tahun lebih 7 hari telah berlalu. Bumi sudah mulai pulih. Dan gonjreng-gonjreng siapa sangka Clark masih hidup. Setiap hari ia selalu berusaha menghubungi Bellamy dan kawan-kawan di luar angkasa sana menggunakan radio. Meskipun tak pernah mendapatkan jawaban, namun Clark tak pernah menyerah untuk mencoba. Sedikit info dari Clark, bunker Second Dawn juga masih belum terbuka. Kota Poli sudah hancur lebur dan membuat bunker tersebut tertimbun sangat dalam oleh reruntuhan. Clark sangat merindukan teman-temannya. Lalu tiba-tiba di sana Clark dikejutkan dengan turunnya benda misterius dari langit. Clark senang bukan main karena mengira itu adalah roket yang dinaiki Bellamy CS. Ia segera membangunkan putri angkatnya yang bernama Maddie yang merupakan seorang Nightblood juga seperti Clark. Bedanya kalau Maddie asli keturunan Nightblood bukan hasil eksperimen. Namun di menit berikutnya, ekspektasi Clark harus terkubur dalam-dalam karena yang turun dari langit itu bukanlah roket Bellamy CS, melainkan sebuah kapal besar tidak dikenal yang mungkin saja berisikan para orang-orang jahat atau juga baik, entahlah, yang jelas The 100 bersambung.